Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Lalu pada pertemuan kedua, kita juga sudah membahas tentang analisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Lalu di sini saya akan membahas tentang sedikit yang berjudul mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Masih di teks laporan hasil observasi ya teman-teman. Lalu sini secara umum struktur teks laporan hasil observasi dapat dibagi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, pernyataan umum atau klasifikasi ini berisikan pernyataan umum atau gambaran global mengenai apa yang akan dibahas dalam teks tersebut. Lalu yang kedua, ada aspek yang dilaporkan. Aspek yang dilaporkan ini berisikan rincian atau gambaran khusus mengenai objek yang akan dibahas. Lalu, berkaitan dengan aspek kebahasaan, dalam pembuatan teks laporan hasil observasi ini harus memperhatikan penggunaan bahasa. Adapun yang termasuk aspek kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada penggunaan kelas kata. Nah, dalam pembuatan teks laporan hasil observasi biasanya menggunakan kelas kata sebagai berikut. Yang pertama ada nomina atau yang disebut dengan kata benda. Nah, contohnya seperti kursi, makhluk hidup, dan sebagainya. Lalu di sini yang kedua ada verba atau yang disebut dengan kata kerja. Misalnya menggolongkan, menjeniskan, mengklasifikasikan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada penggunaan konjungsi atau yang disebut dengan kata penghubung. Nah, terdapat pada dan, tetapi, selanjutnya, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada penggunaan kalimat. Nah, jenis-jenis kalimat yang biasa digunakan dalam pembuatan teks laporan hasil observasi ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kalimat simplex. Nah, kalimat simplex ini merupakan kalimat yang memiliki satu verba utama. Misalnya pada kalimat Satrio sedang mengklasifikasikan makhluk hidup. Jadi kalimat simplex ini adalah kalimat yang sederhana. Lalu yang kedua ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini merupakan kalimat yang memiliki dua verba utama. Misalnya, ada kalimat Anton sedang bermain bola, tetapi Ali sedang melamun di bawah pohon beringin. Nah, kalimat kompleks ini adalah bisa disebut juga dengan kalimat gabungan. Terus yang ketiga ada kalimat definisi. Kalimat definisi ini merupakan kalimat yang memiliki fungsi untuk mengartikan sesuatu. Misalnya pada kalimat sapi termasuk jenis hewan memamah biak. Memamah biak itu tentang binatang seperti lembu, kerbau, atau sapi. Jadi sapi termasuk jenis hewan memamah biak. Terus yang keempat ada kalimat deskripsi. Nah, kalimat deskripsi ini merupakan kalimat yang berfungsi untuk memberikan gambaran terhadap suatu hal secara terperinci. Misalnya pada kalimat cicak dianugerahkan kemampuan untuk memutuskan ekornya pada saat dirinya merasa terancam. Berarti di sini mendeskripsikan tentang cicak, bahwa cicak itu bisa mempunyai kemampuan untuk memutuskan ekornya pada saat dirinya merasa terancam. Nah, di sini ada tugas ya teman-teman. Silakan kalian buka LKS Bahasa Indonesia halaman 8 pada uji kompetensi bagian PG ABCDE ya dari nomor 1 sampai nomor 25. Silakan jawabannya boleh dikirim via email ataupun via WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.